Rumah ibadah. Kita seringkali bertengkar dalam urusan tempat ibadah. Berulang kali berlangsung penolakan pendirian rumah ibadah, terutama rumah ibadah kelompok minoritas. Sedikitnya jumlah pemeluk agama tertentu di suatu wilayah berdampak pada kesulitan membangun rumah ibadah. Surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 menyebutkan pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Pada 2018, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa di Sentani, Papua. Di Papua, kita tahu Muslim minoritas. Pada 2019, sekelompok orang menolak rencana pembangunan pura di Desa Sakaurip, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka yang menolak beralasan jumlah penganut Hindu di desa itu kecil. Pada 2012, Wali Kota Bogor saat itu Diani Budiarto menyegel Gereja Kristen Indonesia Yasmin yang berdiri di satu perumahan di Kota Bogor, Jawa Barat. Penganut Kristen di Bogor, kita juga tahu, minoritas. Persengketaan GKI Yasmin dikatakan terselesaikan dengan relokasi GKI Yasmin ke tempat lain di Kota Bogor. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Wali Kota Bogor Bima Arya yang berupaya keras menyelesaikan persengketaan ini. Penyelesaian dengan cara relokasi gereja menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah relokasi satu solusi yang sesuai dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama? Apa dampak relokasi bagi pola penyelesaian intoleransi di Indonesia pada masa mendatang? Pendirian rumah ibadah suatu agama bergantung pada jumlah pemeluk agama tersebut kiranya didasarkan pada pemikiran jumlah pemeluk suatu agama berkorelasi positif dengan jumlah mereka yang beribadah di tempat ibadah agama tersebut. Bila penganut satu agama di satu wilayah sedikit, rumah ibadah bakal kosong, percuma. Padahal, besarnya penganut suatu agama tidak menjamin rumah ibadah agama tersebut penuh. Masjid biasanya penuh hanya pada salat Jumat. Pada salat-salat 5 waktu, jemaah bisa dihitung dengan jari. Di awal Ramadan, masjid dipenuhi jemaah salat tarawih. Makin mendekati Idul Fitri saf salat tarawih makin maju karena jemaah makin sedikit. Gereja di Indonesia juga sudah tidak menarik lagi, terutama bagi kaum muda. Di Inggris yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, per 2017, 110 gereja ditutup dalam 10 tahun terakhir akibat kekurangan jemaat. Di Berlin, Jerman, gereja-gereja tidak penuh terisi jemaat pada ibadah minggu. Pemuka agama Kristen di sana berpikiran, daripada membangun gereja baru, lebih baik berbagi gereja untuk tempat ibadah agama lain. The House of One, bangunan yang di dalamnya terdapat gereja, masjid, dan sinagoge sekaligus, dibangun di bekas lokasi salah satu gereja tertua di Jerman. Berharap fenomena satu atap tiga agama serupa di Jerman terjadi di Indonesia kiranya utopis. Berharap ada rumah ibadah lain untuk tiga agama serupa Kelenteng Tuban kiranya juga utopis. Menerima pendirian rumah ibadah agama lain saja cukup bagi kita di Indonesia untuk menunjukkan toleransi beragama kita. Sumber, Media Indonesia.